Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurrahmah, NPM 1975429, PS Agri Bisnis Pangan. Saya akan menyelesaikan uap mata kuliah Manajemen Produksi Operasional. Saya akan membacakan hasil laporan simulasi koordinasi supply chain pisang di Jawa Timur, studi kasus pisang emas dari Lumajang. Pisang merupakan tanaman hortikultura yang memiliki tingkat produksi cukup tinggi di Indonesia dan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Biro Pusat Statistik, diambil dari www.bps.go.id pada tahun 2005. Indonesia menghasilkan lebih dari 5 juta ton pisang. Lihat dari nilai kotor produksi dunia, pisang juga menempati urutan keempat untuk bahan pangan dunia yang paling penting untuk diperhatikan setelah beras, gandum, dan jagung. Dari sumber Arias DKK tahun 2003. Seperti bisnis komoditas pada umumnya, pelaku-pelaku pada supply chain pisang kebanyakan bertindak relatif independen antara satu dengan lainnya. Sebagai akibatnya, setiap pelaku bertindak berdasarkan informasi lokal yang mereka miliki dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya distorsi informasi di sepanjang supply chain. Distorsi informasi tersebut menyebabkan pemenuhan permintaan pasar menjadi kurang efektif. Di sisi lain, supply chain manajemen modern menginginkan koordinasi dan integrasi informasi ada di sepanjang supply chain. Adapun tinjauan pustaka, antara lain yang pertama, studi pendahuluan mengenai supply chain pisang di Jawa Timur. Pada tahap ini dilakukan studi literatur lanjutan dan studi lapangan yang dilakukan secara paralel untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai supply chain pisang di Jawa Timur. Studi lapangan dilakukan melalui beberapa kali brainstorming dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengalaman parsial tentang supply chain pisang, terutama untuk beberapa wilayah Jawa Timur, yaitu dengan beberapa orang petani, koordinasi kelompok tani, pedagang pengepul, distributor besar atau PT Sewu Segar Nusantara, serta pedagang pasar tradisional dan manajer retail di Surabaya. Kedua, pemetaan konfigurasi dan mekanisme supply chain pisang saat ini. Konfigurasi supply chain menyangkut struktur yang menggambarkan pihak-pihak yang terlibat pada supply chain pisang beserta area geografis, kerangka waktu, dan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga, pengembangan model dan evaluasi. Pengembangan model tersebut mengikuti tahapan berikut. Yang pertama, penyusutan influence diagram. Yang kedua, pengembangan model simulasi dengan fansim profesional. Ketiga, verifikasi dan validasi model dengan menggunakan uji konfirmasi struktur, uji paralel atau sintesim, dan uji konsistensi dimensi atau cek unik. Keempat, pengembangan skenario alternatif. Adapun skenario alternatif yang diusulkan dalam penelitian ini secara garis besar ada dua kategori. Yang pertama adalah koordinasi waktu dan kuantitas panen di sisi hulu, yaitu menghaluskan pola pasukan petani dan kelompok tani. Yang kedua adalah koordinasi di sisi hilir untuk mengintegrasikan ukuran order yang lebih pasti dengan menggunakan sistem konsinyasi dengan konsep model persediaan newsboy. Yang kelima, eksperimen dan analisis hasil. Eksperimen dilakukan baik untuk sistem saat ini atau existing condition maupun skenario alternatif. Skenario terbaik dalam penelitian ini adalah skenario koordinasi yang memberikan pendapatan penjualan paling tinggi, sedangkan ukuran performansi lainnya atau oversupply, sales, dan ketersediaan digunakan sebagai bagian dari analisis mengenai pengaruh faktor koordinasi.
Hasil diskusi. Pisang telah diperlakukan sesuai dengan standar prosedur operasional atau SPO di sepanjang suplai line chain. Salah satu hal penting yang menjadi pisang Mas Lumajang berkualitas tinggi adalah karena petani pisang Lumajang sudah lebih maju dari petani hortikultura lainnya yang telah terkoordinasi ke dalam kelompok-kelompok petani. Kelompok tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok tani merupakan hasil pembinaan Dinas Pertanian setempat. Dengan adanya kelompok tani tersebut, maka petani yang baru dipanen oleh petani individu akan dibawa ke tempat processing kelompok tani sebelum pisang tersebut didistribusikan. Berdasarkan konfigurasi tersebut, maka dibangun model simulasi sistem dinamik dengan bantuan software Vensim profesional. Adapun causal law atau influence diagram dari sistem supply chain pisang mas dapat dilihat pada gambar 4, di mana variabel yang berada di dalam kotak merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang akan dilakukan perubahan nilai atau interaksinya sesuai dengan alternatif skenario. Berikut merupakan gambar satu peta mekanisme order dan pemenuhan order di sepanjang supply chain pisang. Petani menjual hasilnya mensuplainya ke kelompok petani. Kelompok tani lalu mensuplainya ke pedagang pengepul dan distributor besar PT SSN. Distributor besar atau PT SSN menjual lagi ke grosir buah tradisional atau retail modern. Grosir buah tradisional lalu menjual lagi ke pengecer tradisional. Untuk terangannya, panah yang berwarna hijau merupakan aliran informasi ukuran order. Sedangkan untuk panah yang berwarna biru merupakan aliran material atau kiriman pisang. Untuk panah yang berwarna merah merupakan aliran uang atau pembayaran. Berikutnya merupakan tabel perencanaan. Eksperimen untuk skenario koordinasi. Yang pertama, tanpa koordinasi 1 minggu 3 kali pasok. Keterangannya, tanpa koordinasi extending atau 100%. Koordinasi bersama retail atau skenario 2.1. Koordinasi bersama grosir atau skenario 2.2. Koordinasi bersama retail dan grosir atau skenario 2.3. Tabel yang kedua, koordinasi panen 1 minggu 5 kali pasok atau skenario 1.1. Keterangannya, tanpa koordinasi extending di sisi hilir, koordinasi bersama retail skenario 2.1, koordinasi bersama grosir skenario 2.2, koordinasi bersama retail dan grosir skenario 2.3. Tabel yang ketiga, koordinasi panen 2 1 minggu 7 kali pasok atau skenario 1.2. Keterangannya, tanpa koordinasi extending di sisi hilir, koordinasi bersama retail atau skenario 2.1, koordinasi bersama grosir atau skenario 2.2, koordinasi bersama retail dan grosir atau skenario 2.3. Analisis performansi supply chain tanpa dan dengan koordinasi. Berdasarkan hasil eksperimen terhadap keseluruhan skenario, diketahui bahwa skenario koordinasi supply chain yang terbaik ditinjau dari segi pendapatan penjualan diperoleh pada kombinasi koordinasi pada sisi hulu dan hilir. Sedangkan kombinasi koordinasi hulu dan hilir yang menghasilkan pendapatan penjualan tertinggi diperoleh pada kombinasi skenario koordinasi panen 1.1 dengan pengiriman pasokan sebanyak 5 kali dalam seminggu. Dengan skenario 2.3, koordinasi distributor besar bersama retail modern dan grosir buah tradisional. Sedangkan bila dilakukan rekapitulasi untuk kondisi koordinasi yang lebih umum lagi,
Diketahui bahwa koordinasi di sisi hulu dan hilir memiliki peningkatan pendapatan penjualan supply chain tertinggi dibandingkan dengan kondisi-koordinasi lainnya. Koordinasi sisi hilir atau dengan hulu extending atau tanpa koordinasi ternyata memberikan performansi lebih terbaik dari segi oversupply yang paling minimum. Sedangkan untuk ukuran performansi lainnya yaitu loss sales hilir terendah sekaligus ketersediaan hilir tertinggi diperoleh pada koordinasi sisi hulu dengan hilir extending. Meskipun nilai loss sales dan ketersediaan hilir pada skenario tersebut berbeda sangat tipis dengan skenario koordinasi hulu dan hilir. Dengan demikian, diketahui bahwa koordinasi hulu dan hilir memberikan performansi supply chain yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi lainnya, khususnya ditinjau dari segi pendapatan penjualan. Berikut merupakan tabel 2 performansi rata-rata supply chain untuk berbagai macam kondisi. Keterangannya performansi rata-rata supply chain. Pendapatan penjualan pada tanpa koordinasi sama sekali sebesar 2.295.460.000. Sedangkan pada koordinasi sisi hulu hilir extending pendapatan penjualan sebesar 2.316.318.401.82 rupiah. Sedangkan pada koordinasi sisi hilir dengan hulu extending, pendapatan penjualan sebesar 2.313.905.926 rupiah. Sedangkan dengan koordinasi hulu dan hilir, pendapatan penjualan sebesar 2.318.311.863.50 rupiah. Untuk oversupply tanpa koordinasi sama sekali menghasilkan sebesar 25.380.422.36 rupiah. Untuk koordinasi sisi hulu dengan hilir extending, oversupply-nya sebesar 43.289.899.88 rupiah. Koordinasi sisi hilir dengan hulu extending oversupply-nya sebesar 21.584.724.78 rupiah. Kondisi hulu dan hilir oversupply-nya sebesar 40.853.079.09 rupiah. Untuk oversales hilir tanpa koordinasi sama sekali sebesar 5.958 juta. Untuk koordinasi sisi hulur dengan hilir extending sebesar 5.832 juta. Untuk koordinasi sisi hilir hulu hilir dengan hulu extending sebesar 5.890.666.666.67 rupiah. Sedangkan koordinasi hulu dan hilirnya sebesar 5.832.666.666.667 rupiah. Ketersediaan hilirnya sebesar tanpa koordinasi sama sekali sebesar 18,92%. Koordinasi sisi hulur dengan hilir extending-nya ketersediaan hilir sebesar 20,79%, sedangkan koordinasi sisi hilir dengan hulu extending-nya sebesar 19,91%. Koordinasi hulur dan hilirnya sebesar 20,78%. Performansi rata-rata supply chain dengan dan tanpa koordinasi, berikut hasilnya. Tanpa koordinasi sama sekali, pendapatan penjualannya sebesar 2.295.460.000. Oversupply-nya sebesar 25.380.444
rupiah. Loss sales hilirnya sebesar 5.958.000. Untuk ketersediaan hilirnya sebesar 18,92%. Sedangkan terdapat koordinasi dalam supply chain, pendapatan penjualan sebesar 2.316.431,46 rupiah. Oversupply-nya sebesar 33.41.131,69 rupiah. Loss sales hilirnya sebesar 5.848.3 rupiah 636,36 rupiah. Tersediaan hilirnya sebesar 20,53%. Bila pada tabel 2 menunjukkan performansi rata-rata untuk masing-masing kondisi, koordinasi tabel 3 menunjukkan perbandingan performansi rata-rata antara kondisi exciting tanpa koordinasi dengan kondisi yang mendukung untuk koordinasi secara lebih umum. Dalam tabel 3 tampak bahwa dengan melakukan koordinasi antara pelaku bisnis dalam supply chain memberikan peningkatan untuk sebagian besar performansi supply chain. Dengan melakukan simulasi selama 7 bulan atau 212 hari, diperoleh peningkatan pendapatan supply chain rata-rata sebesar 21.217.431,46 rupiah, yakni dari 2.295.460.000 menjadi 2.316.431,46. Loss sales mengalami penurunan serta ketersediaan rata-rata supply chain meningkat dari exciting. Meskipun pada ketiga performansi lainnya upaya koordinasi memberikan performansi yang lebih baik. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk oversupply. Oversupply pada supply chain yang terkoordinasi lebih tinggi dari kondisi exciting. Efek penambahan volume pemasukan, baik seluruh pelaku bisnis maupun pemerintah menyadari bahwa jumlah pasokan pisang Mas Lumajang pada saat ini masih jauh dari tingkat permintaan yang ada di pasar. Oleh karena itu, dengan bantuan pemerintah pada saat ini telah dibuka lahan baru seluas 100 hektar untuk meningkatkan produksi pisang Mas di Lumajang. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana untuk membuka lahan baru lagi seluas 20 hektar. Dengan demikian, pada tahun depan diharapkan kapasitas produksi dapat meningkat sekitar 2 kali lipat dari kapasitas tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil studi diketahui bahwa supply chain pisang Mas Lumajang mengakibatkan beberapa pelaku bisnis yaitu petani, kelompok tani, pedagang pengepul, distributor besar atau PTSS, SSN, retail modern, grosir buah tradisional, dan pengecer tradisional. Kedua, berdasarkan hasil eksperimen skenario koordinasi supply chain yang terbaik ditinjau dari segi pendapatan penjualan diperoleh pada koordinasi pada sisi hulu dan hilir. Meskipun koordinasi dalam supply chain mampu meningkatkan performansi supply chain secara keseluruhan, selalu terdapat satu atau beberapa pelaku bisnis yang mengalami penurunan untuk ukuran performansi yang sama. Sebagai contoh, pada skenario koordinasi panen, frekuensi pengiriman pasokan yang lebih tinggi dapat menghasilkan pendapatan penjualan supply chain yang lebih tinggi dari kondisi exciting. Meskipun pendapatan penjualan kelompok tani harus menjadi lebih rendah dari kondisi exciting. Yang keempat, rencana pemerintah untuk melakukan peningkatan jumlah pasokan dari sisi hulu akan membawa manfaat yang lebih besar apabila hal tersebut direalisasikan dengan kondisi terdapat koordinasi dalam supply chain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.